Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi branding internasional negara Cina. Yang pertama itu kita ceritakan tentang Cina. Cina telah menjadi salah satu kekuatan global, utama dalam beberapa dekade terakhir, baik dalam hal ekonomi, teknologi maupun pengaruh politik. Di tengah perubahan dinamika global ini, Cina telah mengembangkan berbagai strategi branding internasional untuk membentuk dan mengontrol citra di panggung dunia. Branding internasional adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menciptakan dan mengelola persepsi publik serta membangun reputasi yang kuat di mata dunia internasional. Pendekatan branding Cina mencakup berbagai aspek melalui dari diplomasi ekonomi, promosi budaya, inovasi, dan teknologi, hingga partisipasi dalam organisasi internasional, inovasi teknologi yang maju, serta diplomasi serta strategis. Posisi dominannya tetap juga untuk memperluas pengaruh secara global. Dan membahas strategi branding internasional Cina melibatkan beberapa aspek kunci yang digunakan negara untuk membentuk citra pengaruh global. Yang pertama itu ada inisiatif Sabuk dan Jalan Belt and Roll Initiative, diluncurkan pada 2013. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dan Eropa melalui proyek infrastruktur besar-besaran. Cina memperkuat posisi sebagai mitra ekonomi yang dominan. Yang kedua itu ada diplomasi budaya. Cina mempromosikan kebudayaan melalui Confucius Institutes yang terbesar di berbagai negara, seperti melalui acara budaya, pameran, dan festival. Diplomasi budaya ini membantu membangun pemahaman dan apresiasi terhadap kebudayaan Cina. Yang ketiga ada software. Penggunaan media seperti film, musik, dan media sosial untuk menyebarkan pengaruh budaya dan ideologi. Cina juga aktif dalam mengembangkan hubungan dengan negara lain melalui bantuan kemanusiaan dan proyek-proyek pembangunan. Yang keempat itu ada keunggulan teknologi. Cina menonjolkan diri sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent dengan inovasi besar dalam riset pengembangan. Dan Cina mencoba mengukuhkan citra sebagai pusat teknologi global. Yang kelima ada partisipasi aktif dan organisasi internasional. Cina meningkatkan keterlibatan dalam organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan WO, serta mempromosikan inisiatif global yang sesuai dengan kepentingan seperti Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam ada branding produk dan layanan. Perusahaan-perusahaan Cina meningkatkan kualitas dan daya tarik produk mereka di pasar internasional. Contohnya adalah meningkatkan brand volume dan produk seperti smartphone dan Xiaomi, serta platform commerce Alibaba. Diplomasi ekonomi. Cina menggunakan kekuatan ekonomi untuk membangun hubungan bilateral yang kuat dengan menawarkan investasi, pinjaman, bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang. Strategi-strategi ini mungkin Cina untuk meningkatkan pengaruh global dan membangun citra yang lebih positif di mata dunia. Cina memiliki sejumlah aspek unik yang positif yang menjadi bagian penting dari strategi branding internasional. Yang pertama itu ada budaya. Warisan budaya Cina memiliki sejarah panjang dengan warisan budaya yang kaya,
termasuk seni sastra, musik, tarian, dan seni bela diri. Seperti kungfu, acara-acara budaya internasional seperti perayaan Tahun Baru Imlek menarik perhatian global dan memperkenalkan elemen-elemen Cina kepada dunia. Pusat-pusat ini didirikan di berbagai negara untuk mempromosikan bahasa dan Cina, meningkatkan pemahaman dan apresiasi global terhadap budaya Cina. Yang kedua itu ada sejarah. Sejarah kuno, situs-situs bersejarah seperti tembok besar Cina, kota terlarang, dan tentara Tarakota adalah simbol peradaban Cina yang kaya dan beragam, menarik juta wisatawan dan setiap tahun. Perjalanan sejarah Cina mengangkat sejarah yang panjang dalam narasi global, dari dinasti-dinasti kuno hingga peran penting dalam jalur sutra yang membantu membangun citra sebagai negara dengan warisan peradaban yang kuat. Yang ketiga itu ada pariwisata, destinasi wisata. Cina memiliki berbagai destinasi wisata dalam budaya yang terkenal seperti Zhangjiajie, Guilin, dan Hongshan. Gunung Kunding menawarkan pengalaman unik dan menarik bagi wisatawan internasional. Ekowisata dan pariwisata modern dengan pengembangan infrastruktur dan cepat. Cina mempromosikan pariwisata modern menggabungkan kenyamanan dengan eksplorasi dan budaya. 4. Ada produk dan teknologi. Elektronik dan teknologi. Merek-merek seperti Huawei, Xiaomi, dan Lenovo telah dikenal secara global di inovasi teknologi canggih dan produk berkualitas tinggi, membantu membangun citra Cina sebagai pusat teknologi global. Dan keuangan digital. Perusahaan seperti Alibaba telah merevolusi perdagangan digital, layanan keuangan, menciptakan ekosistem, memudahkan transaksi lintas batas, dan memperkuat kehadiran Cina di pasar global. Kelima ada gastronomi. Kuliner Cina. Masakan Cina beragam, mulai dari dimsum hingga Peking duck dikenal dengan dicintai seluruh dunia. Festival makanan restoran internasional memperkenalkan dan mempromosikan kuliner Cina. Warisan kuliner dengan fokus pada kesehatan dan kesejahteraan. Cina mempromosikan penggunaan bahan-bahan alami, teknik masak tradisional yang menarik perhatian terhadap warisan kuliner yang kaya. Dengan memanfaatkan aspek-aspek ini, Cina berhasil menciptakan citra positif di mata dunia, menggabungkan warisan budaya dan sejarah yang kaya dengan inovasi modern pariwisata yang menarik. Strategi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Cina sebagai tujuan wisata dan mitra ekonomi, tetapi juga memperkuat pengaruh budaya dan diplomasi di kancah internasional. Ada juga contoh riset pasar untuk memahami persepsi internasional Cina. Yang pertama itu ada riset memahami persepsi internasional terhadap budaya, teknologi, dan produk Cina di pasar global, khusus di Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara. Ada juga metode pengumpulan data. Yang pertama ada survei dengan kuesioner. Desain survei online dengan pertanyaan tentang persepsi responden terhadap budaya Cina seperti festival, seni, dan tradisi. Teknologi seperti Huawei, Alibaba, dan produk konsumen seperti elektronik dan pakaian. Distribusi sebarkan survei melalui platform media sosial, email, dan mitra riset di target negara. Yang kedua itu ada wawancara mendalam. Target wawancara, pilih 10-15 individu dari berbagai latar belakang akademis, profesional, bisnis, pelajar, dan lain di setiap wilayah. Pertanyaan wawancara fokus pada pengalaman pribadi mereka dengan produk Cina, pendapat mereka tentang inovasi teknologi Cina, dan persepsi umum mereka tentang budaya Cina. Contoh ada juga analisis media sosial.
Itu ada platform pantau percakapan di platform seperti Twitter, Facebook, dan Weibo. Kata kunci, gunakan kata kunci. Sini ada juga perilaku, menganalisis pola perilaku konsumsi seperti frekuensi pembelian produk Cina di platform yang digunakan. Contohnya itu analisis data kuantitatif, gunakan software analisis statistik seperti SPSS untuk mengelola data. Surprise kualitatif, interaksi hasil wawancara dan fokus group untuk mendapatkan wawasan kontekstual. Nah, di sini juga beri analisis SWOT yang mendalamkan untuk strategi branding internasional di Cina. Yang pertama itu ada strengths, kekuatan. Ekonomi yang GDP besar, Cina adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Dengan GDP yang besar dan tingkat pertumbuhan yang stabil, cadangan devisa memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, memberikan stabil ekonomi dan kemampuan inovasi internasional. Yang kedua ada itu infrastruktur yang maju. Proyek infrastruktur global, inisiatif Sabuk dan Belt dan Roll Initiative meningkatkan konektivitas global melalui pembangunan infrastruktur teknologi tinggi. China memiliki infrastruktur teknologi yang sangat maju, termasuk jaringan 5G dan pusat riset dan pengembangan RD. 3 ada budaya yang kaya dan beragam. Warisan budaya, warisan sejarah yang kaya, dan warisan budaya yang terkenal seperti Confucius Institute membantu menyebarkan budaya Cina ke seluruh dunia. Pewarisan destinasi wisata terkenal seperti Tembok Besar Cina dan kota terlarang menarik jutawan wisata setiap tahun. Yang keempat ada kemajuan teknologi, inovasi dan RD. Perusahaan teknologi pasar seperti Huawei, Alibaba dan pemimpin dalam inovasi global. Yang kedua itu ada weakness, kelemahan. Persepsi negatif dan isu politik, hak asasi manusia, isu terkait dengan hak asasi manusia dan kebijakan domestik sering menimbulkan kritik internasional. Keterbukaan pasar, keterbatasan akses pasar dan kebijakan proteksionis dapat merusak citra global. Ketergantungan yang kedua itu ada ketergantungan pada ekspor. Risiko ekonomi global, ketergantungan pada ekspor membuat ekonomi Cina rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan perang dagang. Diversifikasi pasar, keterangan pada pasar tradisional dapat menghambat pertumbuhan pasar baru. Yang ketiga ada isu lingkungan. Tingkat polusi yang tinggi di beberapa kota besar Cina menciptakan citra negatif terkait lingkungan. Keberlanjutan tantangan mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan merusak citra internasional. Yang keempat itu ada kesulitan komunikasi diplomasi. Ini bahasa dan budaya, hambatan besar dan perbedaan budaya menghambat komunikasi efektif pasar internasional. Kebijakan luar negeri yang dianggap agresif dapat menimbulkan ketegangan dan negara lain. Yang ketiga itu ada oportunis, peluang. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi global. Pasar berkembang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di pasar perkembangan seperti Asia Tenggara dan Afrika. Investasi global, meningkatkan investasi global melalui proyek infrastruktur dan kemitraan ekonomi. Yang kedua itu ada inovasi teknologi dan digitalisasi. Revolusi industri memimpin dalam inovasi teknologi seperti Black Hat dan internet. Transformasi digital mendorong informasi digital di sektor-sektor seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga ada diplomasi budaya dan software. Promosi budaya menggunakan software melalui diplomasi budaya, termasuk seni, musik, dan pendidikan. Perwisata internasional, meningkatkan promosi perwisata dan mengembangkan destinasi wisata baru. Yang keempat ada kerjasama
multilateral. Organisasi internasional memperkuat peran dalam organisasi internasional seperti PBB dan WTO. Inisiatif global berpartisipasi dalam inisiatif global seperti Agenda 2030 pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga ada trends ancaman. Yang pertama itu persaingan internasional. Teknologi persaingan dengan negara-negara lain dan bidang teknologi dan inovasi dapat mengurangi keunggulan Cina. Ekonomi, perang dagang dan kebijakan proteksionis dan negara lain dapat menghambat ekspor Cina. Yang kedua ada krisis global. Pandemi dan kesehatan pandemi global seperti COVID-19 mengganggu rantai pasokan dan ekonomi. Perubahan iklim dapat merusak infrastruktur menggunakan aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada instabilitas politik, geopolitik, ketegangan geopolitik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan negara tetangga dan meningkatkan risiko konflik. Proses domestik, ketidakstabilan politik dalam negeri dapat mempengaruhi citra internasional Cina. Yang keempat ada regulasi internasional. Peraturan perdagangan, perubahan regulasi perdagangan internasional dapat mempengaruhi akses pasar, hak kekayaan intelektual dan isu terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual dan dapat merusak reputasi dan hubungan dengan negara lain. Dengan analisa SWOT ini, China dapat mengidentifikasikan kekuatan di peluang yang dapat dimanfaatkan seperti mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada guna memperkuat strategi branding internasional. Di sini ada diplomasi dan inisiatif internasional. Budaya dan diplomasi budaya. Dengan lebih dari 500 konferensi, lebih dari 1150 negara, Cina telah berhasil mempromosikan bahasa dan budaya Cina secara global dan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Cina dan berbagai belahan dunia. Festival budaya, acara budaya internasional seperti perayaan Tahun Baru, Imlek, dan festival dan budaya dan berbagai negara membantu memperkenalkan dan mempopulerkan kebudayaan Cina, membangun citra positif dan menarik minat global terhadap tradisi dan warisan Cina. Ekonomi dan kerjasama bisnis. Investasi luar negeri Cina telah menjadi investor besar di banyak negara melalui proyek infrastruktur dan investasi langsung asing, membantu membangun citra Cina sebagai mitra ekonomi yang penting dan andal. Diplomasi, sini ada diplomasi kesehatan, membantu bisnis selama pandemi COVID-19. Cina memberikan bantuan medis ke banyak negara, termasuk pasokan masker, alat pelindung diri dan vaksin, bantu membangun citra Cina sebagai mitra yang peduli dan berkontribusi terhadap kesehatan global. Melibatkan tokoh-tokoh terkenal selebritis sebagai duta brand. Cina juga memberikan selebritis sebagai brand. Itu ada yang pertama itu ada Jack Ma. Jack Ma adalah pendiri Alibaba Group, salah satu perusahaan konversi terbesar di dunia. Alasan dipilih, Jack Ma dikenal sebagai pengusaha visioner yang memimpin revolusi digital Cina. Ia memiliki profil internasional yang kuat dihormati di kalangan bisnis global. Yang kedua ada Yao Ming, latar belakang mantan pemain NBA yang terkenal, sekarang menjabat sebagai presiden Asosiasi Bola Basket Cina. Alasan dipilih, Yao Ming adalah ikon olahraga yang sangat dihormati di seluruh dunia. Keterlibatan dalam promosi dapat membantu hubungan citra Cina dengan nilai positif seperti kesehatan, sportivitas, dan prestasi global. Yang ketiga ada Gong Ling, latar belakang artis terkenal yang telah membintangi banyak film internasional termasuk Memories of Gaze dan
Rise the Red Light. Alasan dipilih, Gong Li memiliki daya tarik internasional, dianggap sebagai salah satu artis terbaik di Cina. Dia dapat membantu mempromosikan budaya Cina di mata dunia. Yang keempat ada Zhang Ziyi, latar belakang artis terkenal yang telah berperan dalam film-film seperti Crossing, Tiger, Hidden Dragon, Hero, dan Memories of Case. Alasan dipilih, Zhang Ziyi memiliki reputasi internasional, pengakuan global, dapat membantu promosi citra positif Cina dunia perfilman dan seni. Yang kelima ada Lang Lang, latar belakang pianis klasik terkenal yang telah tampil di berbagai konser di acara internasional. Alasan dipilih, Lang Lang dikenal sebagai salah satu pianis terbaik di dunia yang sering menjadi duta budaya Cina melalui penampilan di panggung global. Yang keenam ada Lina, latar belakang mantan petenis profesional yang memenangkan beberapa turnamen Grand Slam. Alasan dipilih, Lina adalah ikon olahraga yang berhasil menarik perhatian dunia dengan prestasinya. Dia dapat membantu mempromosikan olahraga dan gaya hidup sehat. Yang ketujuh itu ada Li Win, latar belakang model internasional terkenal yang telah berjalan di berbagai peragaan busana global dan menjadi wajah banyak merek terkenal. Alasan dipilih, Li Win memiliki profil internasional yang kuat di dunia fashion dan membantu mempromosikan citra modern ke kosmopolitan Cina. Yang ke-8 itu ada Jet Li, latar belakang aktor seni bela diri yang telah membintangi banyak film aksi terkenal seperti Hero, Fearless, dan Take Expenseless. Alasan dipilih, Jet Li dikenal sebagai bintang aksi global di simbol budaya bela diri Cina, dapat membantu mempromosikan seni bela diri dan budaya tradisional Cina. Yang ke-9 itu Ma Long, latar belakang pemain tenis meja terkenal, telah memenangkan banyak kejuaraan dunia olimpiade. Alasan dipilih, Ma Long adalah ikon olahraga yang dihormati di dunia tenis meja, dapat mempromosikan nilai sportivitas dan keunggulan olahraga. Yang 10 ada Chen Man, latar belakang fotografer dan seniman visual yang terkenal dengan karya-karya inovatif dan dunia fashion dan seni. Alasan dipilih, Chen Man memiliki pengaruh yang besar di dunia seni dan fashion yang dapat membantu mempromosikan citra modern dan kreatif Cina. Terus ada juga strategi penggunaan duta brand. Kampanye global libatkan para duta brand dalam kampanye pemasaran global yang melakukan kontribusi dan prestasi mereka seperti menghubungkan dengan citra positif Cina, kolaborasi internasional, promosikan kolaborasi dengan merek-merek internasional dan global untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik. Media sosial, manfaatkan platform media sosial untuk berbagai konten yang menarik dan autentik yang menunjukkan para duta brand dalam kegiatan mempromosikan budaya, teknologi, dan produk Cina. Acara dan festival, undangan para duta brand untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam acara dan festival internasional memperkuat hubungan antara Cina dan komunikasi global. Dengan melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti selebritis sebagai duta brand, Cina memperkuat strategi branding internasional, menciptakan citra positif yang lebih kuat dan luas di duta dunia. Studi kasus kampanye branding internasional Cina Discover Cina. Latar belakang, Cina meluncurkan kampanye global Discover Cina untuk meningkatkan citra positif di mata dunia dengan menyoroti kekayaan budaya, inovasi ekonomi, dan prestasi olahraga
negara tersebut. Kampanye ini melibatkan media tradisional, digital, cetak, dan langsung. Langkah-langkah strategi branding, perencanaan persiapan, pengembangan konten, iklan TV, mempromosikan iklan 60 detik dengan Gong Li sebagai narator dan menampilkan situasi budaya, festival, dan tradisi Cina. Dokumenter serial 6 episode tentang budaya, 4 episode dengan ekonomi, dan 3 episode dengan olahraga. Media sosial, konten media ini infografis dan postingan dengan hashtag ceremony, street dan spread. Media cetak, artikel, iklan di majalah internasional dan surat kabar utama. Koordinasi dengan mitra perusahaan media, Netflix, BBC, dan National Graphic, perusahaan teknologi Huawei, Alibaba, dan Tencent, perusahaan e-commerce Amazon dan JD.com, perusahaan olahraga Nike, Adidas, dan Li-Ning. Acara peluncuran acara besar di New York, London, dan Tokyo dengan pemutaran dokumenter evaluasi kampanye, pengumpulan data, analisis media sosial, jumlah like, share, komen, dan partisipasi dalam tantangan. Jangkauan total komen kampanye berbagai platform, pemantauan media, liputan, frekuensi, dan jenis liputan media, baik positif maupun negatif. Sentimen analisis sentimen dari berita dan artikel terkait kampanye, survei dan feedback. Survei ada menilai persepsi audiens tentang Cina sebelum dan setelah kampanye. Wawancara stakeholder, mendapatkan pandangan dari mitra media dan infrastruktur. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Jangkauan kampanye mencapai 1.000 juta tayangan di TV dan 150 juta view di YouTube. Kampanye media sosial mendapatkan 500.000 likes dan 200.000 share dan 50.000 komen. Persepsi citra super menunjukkan peningkatan 20% dan persepsi positif terhadap Cina dan kalangan audiens internasional. Penyesuaian strategi, penyesuaian konten budaya, umpan balik. Beberapa audiens merasa konten budaya terlalu fokus pada aspek tradisi. Penyesuaian menambahkan lebih banyak konten tentang budaya modern dan inovasi seni kontemporer Cina. Yang kedua itu ada ekonomi, umpan balik. Audiens internasional meminta lebih banyak informasi tentang peluang investasi. Penyesuaian penyertakan studi kasus di testimoni dari investor internasional yang telah berinvestasi di Cina. Yang kedua itu ada olahraga. Umpan balik konten olahraga dianggap kurang mendalam tentang pelatihan dan persiapan atlet. Penyesuaian menambahkan video band tesis dan wawancara mendalam dengan pelatihan dan atlet. Yang kelima ada optimisasi saluran. Media sosial evaluasi IG dan TikTok menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Twitter. Penyesuaian menekan investasi frekuensi postingan IG dan TikTok, TV cetak, evaluasi penurunan iklan dan iklan TV dan media cetak dibandingkan dengan media digital. Penyesuaian mengurangi anggaran dan media cetak, TV, dan memfokuskan lebih banyak sumber daya pada media digital. Yang tiga itu ada feedback dan perbaikan. SysDrive mengadakan sesi drive dengan tim mitra untuk membahas hasil umpan balik, pelajaran yang didapat, interaksi feedback, mengintegrasikan umpan balik untuk memperbaiki dan merencanakan kampanye yang mendatang. Kesimpulannya, kampanye Discover Cina berhasil dalam meningkatkan citra positif Cina dengan mencapai jangkauan yang luas dan meningkatkan persepsi global terhadap negara tersebut. Meskipun demikian, penyesuaian yang dilakukan berdasarkan
berdasarkan umpan balik membantu memperbaiki konten dan strategi untuk lebih memenuhi kebutuhan dan harapan audiens. Evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian adalah kunci untuk menjaga relevansi dan efektif kampanye dalam jangka panjang. Terima kasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.